Assalamualaikum semuanya, kembali lagi pada pelatihan assessment kita di hari keempat ini ya. Jadi tinggal 2 hari lagi Bapak Ibu, jadi semangat untuk kita semua dimanapun kita berada, sehat selalu seperti itu. Sangat luar biasa antusiasme dari Bapak Ibu ya untuk belajar terkait assessment ini, dan kemarin juga ada yang hingga mencari sinyal-sinyal itu, sinyal internet ya untuk belajar. Dan semoga pelatihan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Tidak hanya kita sebagai pengajar, pendidik, calon pengajar atau calon pendidik, tetapi juga untuk peserta didik kita ya, siswa-siswi kita. Nah, pada hari ini kita akan belajar bersama atau mengetahui beberapa contoh dari AKM ya, Assessment Kompetensi Minimum, yang kemarin telah kita kita bahas sedikit ya, yang terkait dengan apa-apa aja yang keluar dalam AKM atau apa-apa saja yang dituntut agar peserta didik itu bisa pada setiap level pembelajarannya. Tapi sebelum itu kita ke pertanyaan dulu ya. Jadi kemarin kan sudah ada pertanyaan, dan dari pemateri, dari admin Telegram, kemudian ya lebih baik pertanyaannya itu dijawab secara langsung. Nah, pada kesempatan kali ini akan saya jawab secara langsung, jadi tidak saya ketik kemarin. Kemudian yang pertama itu terkait dengan pertanyaan checklist presensi. Jadi Bapak Ibu semuanya, kok saya belum di checklist? Saya belum di checklist hari kedua, hari ketiga, hari pertama saya juga belum di checklist seperti itu. Nah, silakan Bapak Ibu mohon bersabar, mohon maaf dari kami karena memang hari kemarin itu internet juga terkendala sehingga sedikit susah untuk menceklis karena gangguan internet. Kemudian kalau ada yang kurang-kurang gitu ya, jadi ditunggu saja. Sebenarnya kalau Bapak Ibu sudah presensi, sudah menyimak, kalau menyimak itu kan berarti kebutuhan ilmu ya Bapak Ibu. Tapi kalau untuk presensi itu nanti terkait dengan sertifikat. Kalau sudah mengisi presensi 1 kali saja, itu sebenarnya sudah cukup. Jadi tidak perlu mengisi presensi lagi. Uh, tapi kalau misalkan tadi saya sudah ngeklik submit apa belum ya? Nah, itu bolehlah 2 kali untuk meyakinkan diri bahwa sudah presensi. Tetapi kalau sudah presensi cukup, perlu dilihat checklistnya. Sebenarnya tidak terlalu penting sih untuk melihat checklist, karena kalau sudah presensi insya Allah pasti akan terchecklist pada sebelum tanggal 10 jam 8 seperti itu ya, karena nanti pada pagi harinya kita umumkan siapa saja yang checklistnya mungkin lengkap atau misalkan tuntas 3 dari 5, kemarin kan syaratnya 60% kehadiran seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi tenang saja ya, checklist insya Allah masih berlangsung dari panitia, sehingga mohon bersabar. Jika ada kekurangan terkait hal ini, kami mohon maaf. Kemudian kesempatan ini kita langsung saja terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang kemarin muncul ya di grup ya dari Bapak Ibu sekalian. Ada 3 atau 4 ya pertanyaan gitu ya. Yang pertama ini dari Bapak Aludin gitu. Saya sudah screenshot kemudian bisa ditampilkan di sini. Bagaimana caranya kita melaksanakan literasi AKM siswa sedangkan siswa tersebut belum tahu membaca terutama untuk kelas 1 dan 2. Nah, AKM kemarin kita sudah bahas ya bahwa AKM ini akan dilaksanakan pada, kalau di sini berarti SD ya Bapak ya, tingkatnya itu pada tingkat 5 atau kelas 5. Jadi kelas 5 itu kan siswa sudah bisa membaca. Nah, harapannya level-level pembelajaran yang telah ada kemarin yang telah kita bahas itu bisa terlaksana untuk setiap jenjang levelnya. Ada level 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau untuk SD berarti ada di level 1, 2, 3 ya. Nah, level 1 itu mungkin masih sedikit ya. Tetapi tenang saja, apakah siswa harus banget melaksanakan apa-apa aja yang ada di level 1 seperti itu ya. Nah, belum tentu karena kan memang proses berpikir itu berkembang. Setiap siswa, setiap individu juga berbeda-beda. Bisa jadi anak yang satu untuk level satunya sudah lancar semua seperti itu ya, yang kemarin ada bagian-bagiannya gitu ya. Penalarannya, pemahamannya mungkin misalkan dia sudah lancar. Tapi ada juga anak yang lain misalkan belum lancar di level 1 ini. Nah, bisa jadi itu ditangani akan sekalian di level 2. Jadi tenang saja, itu sambil berproses, tidak harus langsung saklek
jadi seperti itu ya Bapak Ibu di tingkat atau kelas yang telah ditentukan. Tapi itu adalah harapannya ketika siswa-siswi kelas misalkan 1 dan 2 itu lancar di level 1, maka pada tingkat selanjutnya bisa ditambah dengan yang lainnya seperti itu ya. Apa sih pokok bahasan yang lainnya seperti itu. Nah, ketika mereka bisa level 1 itu tuntas, maka harapannya adalah level 1 di tempat Bapak Ibu dengan tempat lain itu sama. Jadi anak yang lulus atau sudah naik kelas ke kelas 3, maka sudah menggapai semua yang harus didapatkan di level 1. Mau dia ada di kota A, kota B, dan kota C, harapannya adalah sama. Tapi terkadang kan kita untuk sekarang ini karena pemerataan pendidikan kita belum sama, nah maka ada beda-beda level nih. Untuk kedepannya harapan dari Kemendikbud, kementerian, kita semua adalah dimanapun dia berada itu sama. Nah makanya ada pemerataan level ini. Ketika sudah mencapai, ya alhamdulillah seperti itu ya. Tapi tenang saja Bapak Ibu, ini tidak serta-merta 1 tahun harus selesai. Karena memang AN ini, ANBK, Asesmen Nasional ini diharapkan bisa berlangsung seterusnya ya. Jadi mungkin ini awalnya saja, mungkin berat untuk awalnya, tetapi harapannya adalah semakin ke depan, semakin ke depannya lagi seperti itu, maka semuanya ini bisa terlaksana dengan baik. Jadi kalau awal-awal biasanya kan memang berat ya. Sesuatu yang akan memulai itu pasti berat. Tapi semoga saja bisa berjalan lancar dan semoga terjadi pemerataan di pendidikan di Indonesia seperti itu. Itu yang terkait dengan levelnya ya. Jadi untuk literasi ini kita sebenarnya membiasakan karena memang AKM dilaksanakan pada kelas-kelas tertentu yaitu kelas 5, kelas 8 dan kelas 11. Jadi di level di kelas-kelas lain bagaimana? Apakah tidak usah belajar? Ya tidak ya Bapak Ibu ya, namanya juga pendidikan berproses. Intinya kita tetap melaksanakan proses itu dan membiasakan siswa melakukan literasi. Seperti itu. Nah, ini juga ada hubungannya sama pertanyaan yang kedua dari Bapak Hadianto. Soal yang literasi, teksnya begitu panjang membuat siswa enggan membaca apalagi memahami. Apa yang demikian menggambarkan kompetensi siswa seperti itu ya. Juga numerasinya sepertinya tidak ada kaitannya dengan KD yang dipelajari. Didukung juga dengan pertanyaan dari Ibu Nurul Fatihah ya. Apalagi anak yang tinggal di pelosok Pak, mana sudah kurang jangkauan TI, teknologi informatik, dan notabene banyak yang harus membantu orang tua. Bagaimana mereka memiliki ketertarikan dengan membaca kalau situasinya seperti itu. Dan nanti menghadapi soal yang bentuk literasi lagi. Mudah-mudahan ada solusi ke depan. Nah, kalau untuk bacaan, memang kemarin kan saya memperlihatkan contoh bacaan itu dari kelas yang pertama itu kelas 1, AKM yang tingkat 1 ya gitu ya. Jadi level 1 dengan AKM yang level kayaknya yang udah kelas SMA ya. Kelas 9 dan 10 seperti itu. Jadi sangat jauh perbedaannya. Kemarin yang level 1 bacaannya masih singkat, tetapi semakin tinggi levelnya, maka bacaannya akan semakin panjang seperti itu. Nah, memang bacaan-bacaan di AKM nanti kalau Bapak Ibu lihat di contohnya, itu panjang-panjang ya. Siswa pasti waduh males banget ya membaca soal yang seperti ini. Nah, dari kita pahami ya, kalau jadi guru jangan malas dulu, karena kalau gurunya malas, bagaimana dengan siswanya? Kita juga harus memberikan semangat kepada siswa. Nah, ini adalah tujuan dari literasi tadi, bisa memahami sebuah konteks ya, karena memang dilihat dari hasil PISA kemarin, Indonesia masih di area terbawah ya. Kenapa? Karena itu tadi salah satunya adalah minat baca kita yang sangat rendah. Nah, di sini oleh karena itu sekolah hadir itu untuk memberikan dorongan motivasi agar siswa bisa meningkatkan daya literasinya. Nah, tapi tidak serta-merta harus langsung ya, makanya kita mulai ajarkan. Mungkin hari ini belajar membaca 1 kalimat,
besok belajar membaca 2 kalimat, dan akhirnya mungkin 1 bulan kita bisa membaca 1 paragraf. Kemudian bisa dinaikkan, naikkan, dan akhirnya misalkan 1 tahun anak-anak sudah bisa membaca 1 cerpen misalkan ya. Kalau cerpen kan mungkin mereka asik gitu ya. 1 cerpen dengan banyak paragraf, 8.000 kata seperti itu. Nah, mereka mulai terbiasa. Jadi memang kita harus ajarkan pelan-pelan Bapak Ibu. Tidak harus langsung tahun ini sekolah saya harus menjadi nilai AKM terbaik. Tidak ya. Karena AKM itu meningkat seperti itu. Nah, apakah hasil AKM bisa naik turun? Misalkan tahun lalu itu bagus, tahun setelahnya itu buruk, bisa jadi ya Bapak Ibu. Jadi kita lihat besok kan pelatihannya yang hari besok itu terkait dengan tindak lanjut hasil AKM ya. Jadi kita bahas besok. Tetapi yang penting intinya di sini adalah kita mengajarkan literasi kepada siswa. Kalau tadinya siswanya itu malas, maka kita ajarkan sedikit demi sedikit agar bisa belajar membaca. Walaupun tadinya sedikit, nanti akan pasti meningkat. Kalau siswanya sudah suka membaca, bagaimana? Ya kita siapkan bahan agar dia semakin senang membaca, seperti itu. Kalau dari sekolah saya, mungkin bisa menjadi contoh dan atau mungkin bisa menjadi salah satu solusi untuk yang lainnya, itu kita memberikan jam literasi tersendiri. Jadi misalkan 1 minggu itu kita memberikan misalkan hari Jumat jam pertama itu kosong tetapi sebagai hari literasi. Jadi di jam tersebut 1 jam misalkan 45 menit atau 30 menit siswa diajak membaca. Membaca apapun yang dia senangi ya, entah membaca novel, entah membaca bacaan yang ada lewat internet atau apapun. Yang penting dia membaca. Setelah membaca itu bagaimana? Ya, pasti kita harus tahu apa yang dia baca. Nah, makanya mereka diajak memberikan laporan apa yang telah dibaca. Artinya dia memahami. Nah, ketika sudah memahami, dapat menganalisis, berarti intinya dia sudah memahami apa yang dia baca. Walaupun mungkin bacaannya mungkin dianggap sepele ya, misalkan hanya cerpen cinta atau apapun, misalkan cuma bacaan berita ringan ya, seperti itu tidak apa-apa. Nah, itu dari sekolah saya, mungkin bisa menjadi contoh di sekolah lain. Kemudian, selain itu kita biasanya dari perpustakaan itu memberikan buku buku di kelas-kelas ya, itu dulu kalau sebelum pandemi ya. Nah, saat pandemi bagaimana? Siswa diperuntukkan dapat meminjam 1 buku, buku apapun yang harus dibaca, dan setelah dibaca mereka harus melaporkan apa yang telah dibaca. Itu 1 buku ya. Mungkin dalam 1 semester atau 1 tahun. Jadi yang penting kita mengajak siswa itu bisa mulai membaca dari sekarang. Ya. Jadi ketika dihadapkan dengan bacaan yang panjang, mereka sudah mulai tidak bosan ya, mulai tidak apa sih ini bacaannya panjang banget gitu ya, gitu lah, itu intinya seperti itu. Kemudian dari Bapak Mahmud Al ini ada, apakah jurus jitu dan pupuk untuk menumbuhkan minat baca? Nah, tadi salah satu contohnya ya Bapak Ibu ya. Jadi dari paksaan dulu mungkin ya, kita paksa untuk membaca tadinya mungkin 1 kalimat, 1 paragraf, 1 buku seperti itu, maka mungkin siswanya dari situ walaupun tadinya terpaksa, nanti lama-kelamaan dia akan mulai minat membaca ya. Yang penting kita mulai dari minat baca apapun, tidak harus belajar membacanya membaca fisika. Misalkan kalau saya kan guru fisika ya, jadi membaca fisika harus kamu membaca fisika, tidak ya, tetapi membaca apapun yang disukai siswa dulu, nanti baru kita arahkan ke persoalan-persoalan yang ada. Misalkan kita mau nilai AKM-nya tinggi, ya berarti kita berikan gambaran-gambaran bacaan-bacaan yang ada di AKM. Seperti itu ya, kemarin ada teks informasi dan fiksi, tapi sebenarnya itu cakupannya sangat tinggi sih kalau untuk AKM soal ya. Jadi bisa dari manapun sumbernya, yang penting tetap latihan membaca tadi. Tapi ingat, setelah latihan membaca harus ada laporan ya Bapak Ibu. Kalau misalkan mau mengajak siswa itu membaca walaupun 1 kalimat atau 1 paragraf, jangan lupa bertanya apa yang kamu dapatkan setelah membaca itu. Nah, intinya jadi siswa juga memahami, tidak hanya sekedar membaca. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan yang terakhir. Selamat siang, saya sudah mengikuti pelatihan. Oke, saya juga jadi tahu level-level, alhamdulillah ya Bapak Ibu. Saya ingin bertanya tentang materi hari ini. Saya langsung ke
pertanyaan saja ya Bu Nurul ya. Jadi bagaimana jika konten, proses berpikir dan konteks soal-soal asesmen nasional ini membuat anak-anak kesulitan ya. Terlebih anak-anak zaman sekarang jarang yang suka pada dan peduli literasi. Apakah hasil dari asesmen ini akan berkelanjutan atau benar-benar menjadi penilaian untuk unit sekolah terkait? Nah, ini sebenarnya beberapa sudah saya jawab tadi ya, karena anak-anak jarang peduli literasi, makanya kita latih untuk berliterasi, seperti itu. Lalu hasil asesmen ini berkelanjutan atau tidak? Jelas berkelanjutan ya, karena kita harapkan ANBK ini tidak hanya terjadi 1 tahun 2 tahun, tetapi untuk selamanya, sehingga tadi penilaian untuk unit sekolah ini berkelanjutan juga ya. Jadi nilai ini untuk menjaga mutu pendidikan di sekolah-sekolah kita, sehingga mutu pendidikannya itu diharapkan bisa merata di manapun sekolahnya ya, entah ada yang di kota atau di desa tadi atau dimanapun, pokoknya kita harapkan mutunya itu sama. Nah, samanya dari mana? Kita bisa tahu misalkan saya dari sekolah A pindah ke sekolah yang jauh, nah harapannya adalah sama. Kalau saya belajar di sini ya dapatnya A, kalau saya belajar di sana ya dapatnya A, tidak berbeda ya. Itulah makanya ada ANBK ini dan level-level pembelajaran yang kemarin seperti itu Bapak Ibu. Benar-benar menjadi penilaian, yap. Penilaian ini menjadi penilaian mutu sekolah ya. Kalau kemarin ada yang bertanya apakah ini termasuk akreditasi sekolah, berbeda ya. Kalau akreditasi itu kan benar-benar meninjau semuanya yang ada di sekolah ya. Entah itu sarana prasarana semua dilihat, tetapi kalau yang di sini mungkin hanya sebagian kecil dari akreditasi. Kalau hanya melihat survei lingkungan belajar, survei karakter siswa seperti itu ya. Kalau akreditasi kan karakter ada nggak ya? Tapi secara subjektif itu kayaknya kurang kalinya. Kalau akreditasi kan semua, pokoknya semua intinya dari sekolah itu di situ. Tapi berbeda ya Bapak Ibu. ANBK itu berbeda dengan akreditasi. Jadi tenang saja. Untuk penilaian kita lanjut ke yang besok ya, karena besok kan kita masih akan membahas terkait dengan tindak lanjut setelah AKM ini dilaksanakan itu seperti apa. Nah, kita langsung ke inti dari hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar mengetahui contoh ya, contoh soalnya. Jadi untuk contoh soalnya silakan Bapak Ibu langsung masuk ke salah ini ya, ke sini www.pusmenjer.kemendikbud.go.id/AKM. Jadi silakan masuk ke sini di internet Bapak Ibu. Pastikan internetnya sudah ada ya. Karena ini kita akan langsung ke website. Jadi saya akan langsung ke websitenya. Saya ketikkan tadi ya. Pusmenjer. Nah ini. Kita klik saja. Kalau misalkan masuk ke Google seperti ini silakan ambil yang bagian pertama. Kalau tadi karena tidak saya kasih www ya. www. Nah, kita tunggu saja. Ini sudah ada tulisannya asesmen nasional. Oh, boleh pakai yang AN, boleh pakai yang AKM ya. AKM atau AN? AKM aja sekalian. Karena hari kemarin itu saya coba, ternyata sepertinya dari Kemendikbud itu melakukan apa ya, rebuild pembangunan ulang dari websitenya. Jadi memang harus agak lama mungkinnya kalau sekarang. Saya coba jam 10 itu masih bisa, terus habis itu langsung nge-lag. Jam 11 sudah berubah semua di bagian-bagian itunya ya, AKM-nya. Iya ya Bapak Ibu, jadi kalau sudah masuk nanti hasilnya seperti ini mungkin agak lama karena memang sistemnya agak berat, terus kemarin juga baru diperbaiki. Jadi di sini nanti yang paling atas ini ada menu assessment nasional. Ini nanti apa itu AKM, mungkin yang kemarin Bapak Ibu masih bertanya-tanya, tapi ya kalau belum jelas mungkin bisa dilihat di sini.
Video sosialisasinya itu ada di sini ya Bapak Ibu, dari Bapak Menteri dan sebagainya. Kemudian ada contoh soalnya, kemudian ini ayo coba AKM. Ini yang akan kita coba pada hari ini, seperti itu ya. Nah, nanti di sini ada Q&A, pertanyaan terkait dengan AKM ataupun dengan asesmen nasional ya. Jadi ini kemudian ada numerasi, literasi fiksi, dan informasi yang sebenarnya kemarin sudah saya jelaskan. Saya juga mengambil dari sini. Jika mungkin Bapak Ibu ingin melihatnya secara daring, bisa langsung dilihat di sini ya Bapak Ibu. Untuk yang bawah ini level pembelajarannya nanti bisa dilihat, kalau diklik itu nanti dia bisa langsung masuk ke mana ya, ke tadi numerasi kelas 4 itu isinya apa sih. Nah, kalau agak susah, kemarin kan sudah saya rangkum di PPT itu ya, itu sebenarnya sama seperti itu. Nah, ini memang saya klik saja sedikit susah ya Bapak Ibu ya. Jadi memang harus menunggu ya, lama. Karena dia terlalu lama ya. Jadi intinya sama ya Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan koneksi Bapak Ibu bagus, bisa langsung diklik. Tapi ini saya sebenarnya juga sudah bagus. Cuma memang dia karena habis boot gitu ya, habis diperbaiki, jadi agak susah seperti itu loh Bapak Ibu. Baik, itu dia ya. Kita akan langsung melakukan ayo coba ya. Jadi nanti silakan diklik si ayo cobanya. Nah, maka akan langsung muncul seperti ini. Ini kayaknya salah satu yang tadi lancar ya. Saya klik apapun tadi itu nggak bisa. Tapi kalau yang ini kita bisa coba ya. Nah, nanti silakan pilih mau literasi apa numerasi. Kalau literasi pilih yang hijau, numerasi pilih yang merah. Oke, kemudian dipilih nih paketnya, apakah SD, MI, atau paket A, SMP, SMA, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, yang mau mencoba silakan bisa ya. Misalkan saya ambil yang SMA deh ya. Tinggal mau literasi atau numerasi, kita pilih yang literasi, bagian SMA, oke, tinggal lanjutkan. Nah, ini diisi sebenarnya boleh langsung login saja, biarkan. Jadi, yang ada di situ biarkan saja Bapak Ibu. Nah, ini adalah tampilan ketika Bapak Ibu atau peserta didik akan mengerjakan AKM. Bentuknya seperti ini. Nanti kalau misalkan siswanya atau kita guru, nanti ini udah ada tulisan ini. Ini bukan peserta 01 lagi ya, tetapi nama kita. Misalkan saya berarti nanti P13010230 ini kode peserta kita, kemudian ini Aufa Maulida Fitrianingrum. Seperti itu. Jadi memang dari pusat sudah ada namanya. Kemudian di sini ada tokennya. Nah, token ini yang akan kita tuliskan nanti di sebelah sini. Kalau kita pas lagi AKM langsung, nanti sudah dapat dari panitia ya. Kita copy saja yang ini, atau nanti ditulis lagi di sini, jenis kelamin, saya perempuan, literasi SMA, nama pesertanya boleh kita tuliskan ya. Aufa Maulida Fitrianingrum. Tanggal lahir, ya kita acak aja lah ya Bapak Ibu ya. Misalkan kita 2006, anak sekarang, anak SMA sekarang tahun berapa ya lahirnya ya? Anggap aja 17 tahun, 2001, sekarang 21 kurangi 17, 4, 2004 lah ya. Gitu. Kemudian tokennya kita sesuaikan yang di sini ya Bapak Ibu. N besar, J besar, V besar, C besar, L, F. Oke. Kalau sudah langsung submit. Ini karena kita hanya latihan ya. Jadi nanti kita akan langsung dapat bacaannya. Nah, konfirmasi tes waktunya adalah 60 menit. Oke. Kita langsung mulai saja. Nah, setelah dimulai, kita akan langsung mendapatkan, nah di sini perhatikan ada informasi soalnya yang tadi, kemudian ada waktunya berjalan, daftar soal. Kita misalkan mau mencar itu apa ya? Berarti mau pindah soal langsung dari nomor 1 ke nomor 10 misalkan, itu bisa. Ukuran fontnya bagi Bapak Ibu yang mungkin bisa melihat kecil biar enak, bisa dipilih nanti mau yang ini, yang normal atau yang lebih besar kan, biar sesuai dengan kejelasan dari mata kita. Nah, ini contoh soal SMA Bapak Ibu. Ada tuh kan bacaannya panjang ya. Jadi harus membaca dulu. Perhatikan tidak hanya bacaannya saja yang diperhatikan ketika kita misalkan anak-anak ayo kita latihan AKM. Jangan cuma dibaca paragrafnya saja ya. Tapi ingat salah satu literasi kemarin itu adalah membaca grafik, membaca
pamflet atau membaca gambar. Jadi dari sini ini ada nih sebenarnya ya hasilnya. Contoh jumlah unit usaha 98,8%, ini harus diperhatikan juga. Nah, kita lihat langsung ke soalnya. Kalau saya biasanya mengajarkan anak-anak langsung lihat soalnya saja ya, seperti itu, biar langsung tertuju. Berdasarkan informasi di atas yang terdapat di infografis, nah ini berarti di gambarnya, klik pada kolom yang benar atau salah pada pernyataan berikut. Jadi kita harus lihat, pemerintah mendorong pertumbuhan UMKM melalui pemberian subsidi pajak. Nah, ini berarti tipe soal yang hanya menyuruh kita untuk benar atau salah seperti itu. Nah, silakan nanti dibaca ya, ini apakah benar memberikan dorongan atau tidak ya. Ini saya ngekliknya terserah saya ya, ini sebenarnya saya tidak membaca gitu karena memang kalau saya suruh baca nanti pelatihan kita lama ya Bapak Ibu, 1 jam lebih nanti. Ini baru soal literasi, nanti numerasinya gimana. Ya intinya seperti itu, ketika sudah boleh mau soal sebelumnya ragu-ragu atau soal berikutnya ya. Ini karena nomor 1 tidak mungkin ada soal sebelumnya. Kemudian misalkan jawabnya itu ragu-ragu. Nah nanti hasilnya apa? Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah kita perhatikan, soal berikutnya masih dengan bacaan yang sama, tapi soalnya berbeda ya. Ini pilihan ganda nih, Bapak Ibu suruh milih salah satu. Oke, kalau ininya bulat milih salah satu ya. Kita cek kalau daftar soal, kita klik. Nah, warna kuning ini menunjukkan ragu-ragu. Oh, tadi misalkan Bapak Ibu sudah mengerjakan hingga soal nomor 22. Nomor satunya saya ragu-ragu. Nah, saya bisa kembali ke nomor 1 dengan diklik saja. Nah, ini kembali ya Bapak Ibu ya, nomor 1. Nanti dicek ulang jika waktu masih banyak. Begitu. Misalkan saya mau lompat langsung ke nomor 18 juga boleh ya. Tetapi lebih baik sih dilihat dulu urut, karena tadi contohnya soal nomor 1 ternyata bacaannya sama dengan soal 2. Jadi kita tidak perlu mengulangi membaca kembali. Nah, ini tinggal dipilih kemudian misalkan soal berikutnya. Nah, kalau tadi kan saya tidak ragu-ragu, makanya di sini warnanya hitam. Kalau hitam itu berarti saya tidak ragu-ragu, tidak usah diulangi lagi seperti itu. Kalau yang biru ini di mana kita sedang berada. Ini soal nomor 3 ya sama. Saya tidak kalau bentuknya kotak gini itu berarti tanda checklist, ini kita bisa memilih lebih dari 1. Oke. Kemudian misalkan ini saya tidak membaca ya Bapak Ibu. Jadi jangan ditiru. Nanti kalau Bapak Ibu sedang mencoba, boleh dicoba ya. Kira-kira jawabannya benar apa enggak. Nah, dari informasi tersedia, kebijakan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah nih ya. Nah, kalau gambarnya kayak gini, ini kita bisa menuliskan ya. Menulis apapun ya. Ini saya menulis apa ini nggak tahu. Jadi menulis kalimat gitu loh Pak. Bapak Ibu ding. Nah, gitu ya. Sampai panjang. Jadi kalau sudah soal berikutnya. Jadi soal AKM ini ingat, tidak hanya pilihan ganda, tidak hanya checklist benar dan salah, tetapi juga bisa bentuknya kita menuliskan jawaban. Nah, ini contohnya lagi ya, pasangkanlah tahun-tahun berikut. 2004, misalnya ini. Terus misalkan ini dengan ini gitu ya. Ini dengan ini. Nah, jadi ini adalah pemasangan. Contoh yang pasang-pasangan seperti itu ya. Ganti jawaban, ini bisa dihapus semua, diulangin. Misalkan ragu tadi ya, diklik saja seperti itu. Oke, nah ini contoh soal yang lain. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya dengan soal yang masih sama. Nah, ini contoh lagi jawaban paragraf tadi ya Bapak Ibu ya. Kita akan lanjut saja. Saya tidak akan mengerjakannya. Ini juga masih sama soal berikutnya. Kalau misalkan ada yang tidak dijawab, nah warnanya ini putih. Artinya saya belum menjawab soal ini. Kan tadi saya kosongin ya Bapak Ibu. Misalkan nomor 8 ini saya nggak tahu jawabannya apa gitu ya. Saya skip dulu. Nah, kalau skip nanti nomor 7 dan 8 kelihatan masih putih. Artinya belum dikerjakan. Seperti itu. Kita lanjut saja. Saya tidak akan mengisi semuanya. Karena ini tuh kan banyak-banyak ya. Ini lagi, mengisi lagi. Kemudian silahkan, kalau ini pasti milih salah satu ya. Kita ke soal berikutnya. Ini jawab soal lagi. Nah, ini ini berarti bisa memilih lebih dari 1. Kemudian ini paragraf lagi. 16, soalnya sampai berapa sih? Kita langsung ke soal terakhir saja, 22. Ya, kita langsung berikutnya.
Kalau berikutnya sudah selesai kan 22 soal saja. Nah, ini harus kita konfirmasikan. Terima kasih telah berpartisipasi dalam tes ini. Nah, kalau misalkan ragu ingin kembali berarti klik kembali. Misalkan saya sudah selesai, klik selesai tes. Oke, saya karena sudah selesai, saya klik ya. Nah, ini ada review hasilnya. Review hasil ini karena kita sedang simulasi ya. Jadi ini contohnya yang nomor 1 tadi, walaupun benar-benar kunci jawabannya harusnya ini benar salah seperti itu ya. Berarti saya benar yang A, C, dan D. Walaupun tadi ngarang ya Bapak Ibu ya, tapi tidak apa-apa. Terus yang ini A, C, D. Nggak tahu lah ini ya pokoknya. Nah ini harusnya tadi jawabannya apa, saya jawabnya apa ya Bapak Ibu. Oke, nah ini ada kunci jawabannya langsung. Tetapi ketika kita melaksanakan AKM, ini nggak ada kunci jawabannya ya. Jadi ini hanya untuk latihan saja, seperti itu. Biar Bapak Ibu nanti misalkan mau mengajarkan ke anak, tahu deh, ini jawabannya, seperti itu. Tinggal langsung log out ya. Nah, kalau ingin mengulang lagi, misalkan saya mau belajar lagi numerasi ya, karena misalkan SMA, kita coba sekarang yang SD, tinggal lanjutkan, dan kita mencoba soalnya ya. Jadi kita tahu nanti saat kelas 5 SD anak-anak kita itu mengerjakan soalnya seperti apa. Nah, ini tidak hanya untuk guru saja, tetapi misalkan Bapak Ibu ingin siswanya, yuk nak kelas 10 atau misalkan kelas 3, kelas 4, kita latihan ANBK yuk. Nah, kita bisa langsung nih di dalam kelas mengajak siswa untuk ini latihan soal AKM. Besok kalian AKM-nya seperti ini loh, kayak gitu. Nah, kita langsung login saja. Seperti itu. Nah, beda token nanti beda soal ya Bapak Ibu. Jadi ini soalnya acak ya. Di saya mungkin kayak gini, mungkin di Bapak Ibu berbeda lagi seperti itu. Ini bergantung sama koneksi juga sih. Nah, itu tadi pokoknya intinya contoh soal yang AKM ya. Saya tidak akan membahas tentang kontennya karena mungkin saya tidak berkapasitas di lebih tinggi misalkan di numerasi atau literasinya. Intinya ketika Bapak Ibu ingin mencoba contohnya itu ada di sini. Nah, dia tuh long respon. Kita tunggu tunggu. Gitu. Nanti untuk hari ini tugasnya adalah Bapak Ibu mencoba melaksanakan ini ya, ANBK ini. Jadi silahkan nanti setelah selesai Bapak Ibu guru screenshot ya bagian yang tadi ada review hasil, tulisan review hasil di screenshot saja. Nah ini dia ya, mohon maaf tadi agak lama karena memang ya seperti itu ya, kadang-kadang lama. Kita coba lagi. Nanti yang harus di screenshot Bapak Ibu adalah di bagian ini, anggap saja nggak tahu ya. Ini saja deh, ini siapa nggak tahu. Oke, kita isi sembarang. Misalkan tahunnya ada ini. Kita klik. Oke, mulai. Nah ini ya. Kalau untuk contoh soalnya mungkin ini sama atau gimana ya, tapi kalau pas AKM-nya sih tidak. Jadi nanti yang Bapak Ibu screenshot untuk bukti presensinya itu adalah silakan setelah selesai nomor 22, tapi kalau bisa sambil mengerjakan ya biar Bapak Ibu itu tahu oh cara mengerjakannya gini. Jadi tidak sembarangan seperti saya mengerjakannya. Tinggal langsung saat selesai. Nah, ini ya. Selesai tes. Baik, seperti itu. Nah, nanti silahkan di screenshot bagian sini ya. Boleh menggunakan print screen yang ada di laptop, boleh menggunakan snipping tool ya. Nih, snipping tool di bagian Windows gitu ya, Windows. Snipping tool boleh. Nanti misalkan saya pemakai snipping tool ya berarti tinggal kita pakai klik mana nih tulisannya. Kalau yang di laptopnya sudah ada print screen dan bisa saving, silahkan langsung pakai situ. Kalau pakai snipping tool berarti misalkan kayak gini, klik new, kemudian print ya di sebelah mana. Nah gini, jadi nanti ini sebagai bukti Bapak Ibu telah melaksanakan ini ya. Contoh soal AKM, ada namanya Bapak Ibu sekalian, nama Bapak Ibu, kemudian di sini review hasilnya. Jadi
Ini yang dimasukkan ke dalam presensi hari ini. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Semoga saja tidak membosankan untuk hari ini karena memang saya ingin lebih agar Bapak Ibu bisa mencoba sendiri hasilnya. Jika misalkan ada kendala, karena memang ini seperti yang saya bilang dari Kemendikbud ini itu memang agak sedikit lama koneksinya karena sedang building ya, sedang pemberbaharuan apa sih ya itu ya, lagi diperbaiki seperti itu. Jadi mohon dimaklumi, tapi semoga saja nanti Bapak Ibu lancar ketika melaksanakan review hasilnya ya, melaksanakan AKM-nya. Jika misalkan tadi SD agak kesusahan, SMP kesusahan, nanti bisa main yang SMA tidak apa-apa. Misalkan susah ya, tapi kalau misalkan bisa ya tolong sesuai dengan jenjang Bapak Ibu eh, yang sekarang ajar seperti itu. Tinggal di save saja. Kemudian di save di mana ya? Itu nanti yang akan menjadi presensi hari ini kayak gitu. Save. Oke, seperti itu. Udah selesai. Pakai print screen saja juga bisa ya. Nanti itu yang diupload. Itu saja untuk hari ini ya Bapak Ibu. Untuk besok kita akan melaksanakan sharing tentang hasil AKM, hasil survei belajar dan survei lingkungan yang akan menjadi hasil asesmen nasional di tiap satuan pendidikan dan bagaimana tindak lanjutnya yang akan menjadi harapan dari Kemendikbud, dari sekolah, satuan pendidikan, guru, siswa, dan semuanya terhadap pendidikan Indonesia seperti itu. Dan juga besok adalah penutupan dari pelatihan kita ya. Semoga pelatihan kita bermanfaat, yang hari ini juga bermanfaat. Semangat semuanya, dan untuk yang sedang melaksanakan ANBK simulasi pada minggu-minggu ini, semoga dilancarkan dan semoga besok saat pelaksanaan ANBK beneran gitu ya, semoga lancar juga dan semoga pendidikan di Indonesia kita semakin merata, semakin maju dan bisa bermanfaat bagi peserta didik kita. Sampai jumpa besok pagi. Sehat selalu. Salam Iskai Community. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.